Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Nah, bagaimana ya kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, terjauhkan dari virus yang sekarang sedang merajalela di bumi tercinta kita. Amin. Ya anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita sudah masuk ke tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu teks atau bacaan. Sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Ya, setiap paragraf memiliki ide pokok atau gagasan pokok yang berbeda-beda. Ya, berarti kalau ada 2 paragraf, tentu ada 2 ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan dalam teks tersebut. Ya. Nah, ide pokok bisa disebut juga sebagai kalimat utama. Ya. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Letak ide pokok itu bisa di mana saja, ya. Tergantung kalimat utamanya. Bisa di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Untuk itu, teman-teman tidak perlu ragu saat menemukan ide pokok berada di tengah ataupun di akhir sebuah paragraf. Ide pokok memiliki peran yang penting dalam suatu paragraf. Hal ini karena ide pokok itu berperan sebagai dasar dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf baiknya terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang yang saling berkaitan, ya, atau ide pendukung atau gagasan pendukung kalimat yang lain selain ide pokok. Nah, ide pokok paragraf tadi ya adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok, ya. Istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam paragraf, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Ya, ingat-ingat ide pokok ada pada kalimat utama, ya, yang biasanya terdapat di awal atau di akhir sebuah paragraf. Nah, bagaimana ya ciri-ciri ide pokok? Yang pertama, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Yang kedua, ide pokok juga bisa disebut sebagai inti dari sebuah paragraf. Yang ketiga, bisa terletak di depan, tengah, atau di akhir sebuah paragraf. Dan yang keempat, memiliki beberapa kalimat pengembang atau kalimat pendukung, gagasan pendukung, ya. Nah, adapun fungsi dari ide pokok adalah, ya, fungsi ide pokok dalam paragraf adalah bisa memberi penjelasan pada suatu paragraf. Jika ide pokok dalam paragraf jelas, maka pembaca pun akan mudah memahami isi suatu paragraf, ya. Nah, ini dia contohnya ya. Untuk lebih pahamnya kita baca paragraf ini ya. Ini ada satu paragraf. Mengapa Pak Guru katakan satu paragraf? Ya, suatu paragraf biasanya diawali dari ya kalimat utama yang menjorok ke dalam. Ya, ini lurus tapi ini menjorok ke dalam. Nah, ini tanda-tanda sebuah paragraf. Yang berwarna merah adalah suatu kalimat utama ya, atau ide pokoknya. Ya, masalah si miskin dan si kaya pernah menjadi perdebatan sengit di kalangan para sufi. Nah, itu dia ide pokok atau kalimat utamanya. Sedangkan yang warna hitam
ini merupakan kalimat penjelas atau pendukung dari kalimat utama yang berwarna merah ya. Nah, itu dia contoh dari ide pokok paragraf. Yang selanjutnya ya, kita akan belajar cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kalian masih ingat ya? Ada alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif, yaitu alat gerak aktifnya otot dan alat gerak pasifnya adalah tulang ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan tulang dan otot, karena hampir semua aktivitas yang kita lakukan menggunakan alat gerak, yaitu berupa tulang dan juga otot. Berikut cara melihara kesehatan alat gerak. Ada makan makanan yang bergizi, seimbang ya, 4 sehat 5 sempurna. Posisi tubuh saat tegak, posisi tubuh tegak saat berdiri ya, tidak boleh bungkuk. Kemudian berolahraga secara teratur. Nah, ini ya, berbagai organ gerak yang ada di tubuh manusia ya. Untuk bisa melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, manusia akan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Betul? Iya. Gerakan yang dilakukan oleh manusia ini bisa terjadi karena manusia memiliki organ gerak pada tubuhnya. Pada tubuh manusia, alat gerak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Karena terbagi menjadi 2 jenis alat atau organ gerak, maka organ gerak pasif dan aktif berbeda. Alat gerak pasif adalah tulang dan yang aktif adalah otot ya. Nah, organ gerak aktif, mohon maaf ya, ini harusnya pasif ya, adalah tulang yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan bentuknya, sel penyusunnya, dan juga rangka tubuhnya ya. Tulang yang dikategorikan berdasarkan bentuknya adalah tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Kalau dari sel penyusunnya ada tulang rawan, tulang keras ya. Sedangkan tulang yang berdasarkan rangka tubuh adalah tulang aksial dan tulang apendikular. Sama seperti tulang, otot sebagai salah satu organ gerak juga terbagi menjadi 3 kategori. Masih ingat ya? Masih ingat apa enggak? Ya, ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, ini dia ya, yang penting adalah bagaimana cara menjaga organ gerak dalam tubuh kita ya. Yang pertama, melakukan olahraga secara rutin untuk memelihara otot dan tulang agar menjadi kuat ya. Olahraga rutin dan menghindari resiko tulang terkena penyakit tulang dan sendi. Yang kedua, menjaga postur tubuh yang tepat, yaitu dengan berdiri dan duduk secara tegak ya. Jangan nggak boleh bengkok atau bungkuk ya. Untuk memperbaiki postur atau bentuk tulang. Selain itu, menjaga posisi duduk dan berdiri juga mengurangi resiko mengalami kelainan tulang ya. Kemudian hindari untuk membawa atau mengangkat beban yang terlalu berat, karena bisa menyebabkan otot mengalami cedera atau bahkan mengalami patah tulang. Konsumsi makanan yang bergizi sebagai nutrisi untuk tulang dan otot agar menjadi lebih kuat. Contohnya adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium. Kemudian yang terakhir, berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mendapatkan vitamin D yang baik untuk tulang dan membantu pembentukan tulang agar lebih baik. Nah, ini ya, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Tidur dengan posisi miring menyebabkan tulang belakang membengkok ke depan. Wah ya, ternyata kalau miring tulang belakang bengkok ke depan. Duduk dengan posisi miring menyebabkan tulang belakang bengkok ke samping. Nah itu ya, perhatikan gambarnya yang nggak boleh ini ya. Menaiki tangga dengan posisi membungkuk akan menyebabkan tulang belakang membengkok ke belakang. Tuh lihat gambarnya ya, membungkuk jadinya. Menuruni tangga dengan posisi membusung akan menyebabkan tulang belakang membengkok ke depan. Nah ini berarti gambar yang
gambar yang tidak boleh kita lakukan. Nah, yang kemudian nih, tadi kita bicara masalah kelainan tulang. Ada patah tulang, ada osteoporosis atau pengeroposan tulang, ya. Yang ketiga ada fisura atau retak pada tulang. Nah, yang keempat ada lordosis. Tulang belakang melengkung ke depan, ya, karena terlalu busung. Yang keempat, lima, skoliosis, tulang belakang melengkung ke arah samping. Dan yang keenam, kifosis, tulang belakang bengkok ke belakang karena membungkuk saat menulis atau duduk. Nah, itu dia anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajarnya ya, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.